Selamat pagi, saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini. Hari Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa yang baik, Bapa di surga, berikanlah firman-Mu saat ini Tuhan, kami sangat memerlukannya. Urapilah dan pakai hamba-Mu untuk memaparkannya, biar kami mengerti kehendak Tuhan, dan Roh Kudus kiranya menolong kami untuk kami dapat melakukannya juga dalam kehidupan sehari-hari kami, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita bahas kembali mengenai saling mengasihi. Nah, hari ini saya ajak saudara untuk melihat 1 Yohanes pasal 3. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 dan 24. 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Begini firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu. Perintah siapa saudara-saudara? Jelas perintah Allah. Apa perintahnya itu? Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Bagaimana saudara sekalian? Apakah kita sudah memenuhi perintah Tuhan yang satu ini? Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya atau anak Allah? Ya, saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua sudah percaya kepada nama Yesus Kristus, anak Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, kata anak Allah itu bukan berarti Allahnya punya istri, kemudian Allah dengan istrinya itu punya anak namanya Yesus. Bukan itu saudara sekalian. Kalau manusia, ya seperti itu. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, jadilah mereka suami istri, lalu punya anak. Jadi anaknya itu adalah buah cinta dari orang tuanya. Itu pola manusia. Jangan samakan saudara-saudara kata anak Allah dengan pola manusia atau dengan layaknya seorang anak yang mempunyai ayah dan ibu. Kata anak Allah di sini adalah predikat atau sebutan. Dan kata anak Allah itu artinya Allahnya yang jadi manusia. Namanya Yesus. Jadi Yesus itu adalah manusia Allah. Boleh juga kita katakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, tapi wujudnya manusia, saudara sekalian. Jadi sekali lagi, bukan Allah punya anak, lalu dinamakan anak Allah. Bukan juga anak Allah itu punya ibu, yaitu istrinya Allah. Jelas tidak. Layaknya saja seperti anak tangga. Apakah ada bapak tangga? Apakah ada ibu tangga? Jelas tidak ada. Anak kunci, apakah ada bapaknya? Ada ibunya? Jelas tidak. Daun telinga, apakah ada pohonnya? Atau buahnya telinga? Jelas tidak ada. Seperti anak tangga adalah sebutan. Anak kunci dan daun telinga juga adalah sebutan. Demikian anak Allah itu sebutan. Sebutan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Sama seperti kita. Hanya bedanya saudara-saudara kita banyak dosa. Kita banyak salah, banyak keliru. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah keliru. Tuhan Yesus tidak pernah salah ucap. Tuhan Yesus bersih pikirannya. Dan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya adalah semuanya berkenan kepada Allah. Hidupnya kudus, saudara sekalian. Nah, semestinya kita juga seperti itu. Kita harus hidup seperti Yesus. Apakah bisa? Saya pikir pasti bisa. Mengapa? Sebab Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Memang hidup seperti Yesus itu tidak gampang dan adalah suatu hal yang sulit. Karenanya Allah kita memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memampukan kita bisa hidup seperti Yesus. Itulah sebabnya kita setiap hari harus penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Hati dan pikiran kita selalu dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka niscaya saudara-saudara hidup kita akan menjadi seperti Yesus. Bukan menjadi Yesus, tapi seperti Yesus, saudara sekalian. Yesus adalah kudus bukan? Kita juga jadi kudus.
Tuhan Yesus benar adanya. Kita juga senang melakukan apa yang benar. Tuhan Yesus benci dosa. Kita juga benci dosa. Tuhan Yesus suci hatinya, baik hatinya. Kita juga akan memiliki hati yang suci dan hati yang baik. Tuhan Yesus begitu indah perangainya. Kita juga sama seperti itu, indah perangai kita. Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus mudah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kita juga sama, saudara, akan menjadi orang yang mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus tidak pendendam. Kita juga sama, tidak pendendam. Tuhan Yesus penuh kasih, kita juga penuh kasih. Pokoknya saudara-saudara, Tuhan Yesus itu menjadi teladan bagi kita. Dan kita harus mengikuti jejaknya. Itu yang dituntut oleh firman Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kita, saudara-saudara, untuk kita melakukan hal itu. Baiklah, kita kembali ke 1 Yohanes 3 ayat 23. Saya ulang baca, saudara-saudara. Inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Itu perintah pertama, dan kita sudah melakukannya, bukan? Semua kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kita tahu Yesus itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Adalah pilihan tepat, saudara-saudara. Kalau kita percaya hanya kepada Yesus Kristus, Dialah Tuhan kita, Dia Juru Selamat kita, Dia penolong kita, Dia sumber hidup kita, Dia sumber damai sejahtera kita, dan Dialah segala-galanya bagi kita. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan selama dalam dunia ini. Di dunia ini saja Tuhan Yesus buat kita bahagia, apalagi nanti di sorga. Jadi kebahagiaan yang kita miliki adalah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan juga di sorga. Oke, sekarang ada perintah yang kedua, saudara, perhatikan di sana. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus. Apa itu? Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, perintah yang kedua ini bagaimana? Sudah kita lakukan? Puji Tuhan bagi yang sudah. Teruskan, pertahankan, dan selalulah saling mengasihi dengan sesama kita. Sampai kapan kita harus saling mengasihi, saudara-saudara? Sampai mati, saudara-saudara. Sampai menghembuskan nafas terakhir. Jadi kalau sekarang kita masih hidup, teruskanlah saling mengasihi itu. Jangan berhenti saling mengasihi. Jangan bosan saling mengasihi. Mungkin ada kalanya, saudara-saudara, kita bosan dengan makanan kesukaan kita. Bisa juga kita bosan dengan aktivitas kita sehari-hari. Mungkin juga kita bosan melakukan rutinitas setiap hari. Bosan juga dalam pekerjaan. Bosan juga melihat jalanan macet setiap hari. Pokoknya banyaklah hal-hal yang membosankan, bukan? Tapi terhadap yang satu ini jangan bosan. Apa itu? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Sekali lagi, saling mengasihi. Terus lakukan setiap hari. Mengapa demikian? Ini perintah Tuhan kok. Perintah Tuhan itu harus dilaksanakan, saudara-saudara. Jadi artinya perintah yang pertama dengan perintah yang kedua itu ada kaitannya. Perintah pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perintah kedua adalah kita harus saling mengasihi. Kaitannya adalah kalau betul kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan saling mengasihi. Sebaliknya kalau kita saling membenci, itu artinya kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mulut kita mengatakan, Tuhan aku percaya kepadamu. Tapi perilaku kita tidak taat kepada perintah Tuhan, itu menunjukkan kita tidak percaya kepada Tuhan sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, percaya kepada Tuhan itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Nah, salah satu perbuatan yang menunjukkan kita percaya kepada Tuhan adalah saling mengasihi. Jadi kalau begitu cepatlah berhenti membenci seseorang. Maafkanlah orang yang bersalah kepada kita. Berhentilah melakukan kejahatan terhadap seseorang. Berhentilah dari keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berhentilah untuk merugikan orang lain. Berhentilah untuk merencanakan hal-hal negatif terhadap orang lain. Semuanya itu, saudara-saudara, yang dibenci Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau kita seperti itu. Dan orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus tidak pantas melakukan hal seperti itu. Itulah sebabnya kita harus menghentikan perbuatan-perbuatan demikian. Ingat, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Kalau betul kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kejahatan yang kita lakukan, tetapi adalah saling mengasihi. Karena di dalam kita ada kasih. Tuhan Yesus menancapkan melalui roh-Nya di dalam hati kita kasih. Dan kasih itu semakin hari semakin bertambah. Dan kalau seseorang punya kasih, maka dia akan saling mengasihi dengan orang lain juga. Sekarang ayat 24 mengatakan, 1 Yohanes 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, segala perintah Tuhan, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah, jadi sudah-sudah kalau kita saling mengasihi, maka di dalam kita berdiam Allah itu, dan kita juga diam di dalam Allah. Terus kalimat berikut mengatakan, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Haleluya. Roh Kudus itu Allah telah karuniakan kepada kita. Dan Roh Kudus itu mau diam di dalam kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, sama dengan Allah itu ada di dalam kita. Sebab Roh Kudus adalah Roh Allah. Dan Allah sendiri. Jika ada Roh Kudus, ada Roh Allah, ada Allah di dalam kita, saudara-saudara. Dan kita juga di dalam Allah, maka yang terjadi adalah kasih melanda kita. Dan kalau di dalam kita saudara-saudara penuh dengan kasih, kita pasti dapat mengasihi sesama kita. Dapat memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan pasti, kalau kita berbuat kasih kepada orang lain pun akan mengasihi kita. Maka terjadilah saling mengasihi. Kalau sudah terjadi saling mengasihi, betapa indah dan bahagianya hidup kita ini, saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan sepanjang hidup kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami terima ya Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami melakukan perintah-perintah-Mu, bukan hanya mendengar saja. Jadikanlah kami ya Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang sampai nafas kami yang terakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku hampiri tatamu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama-Mu. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Memerintah selamanya atas manusia. Memerintah selamanya atas